Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi wa qad tarakana 'ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari hendaknya kita selalu memperbanyak pujian serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik nikmat yang paling agung, itu berupa nikmat iman dan Islam, maupun kemudian nikmat kesehatan, atau kemudian nikmat waktu luang. Semuanya adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya kita memperbanyak mengucapkan syukur kepadanya. Minimal kita memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena sebab nikmat-nikmat itu maka menjadikan kita mudah di dalam melaksanakan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri, sebut-sebut nikmat itu, Pak. Karena Allah mengatakan fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Kemudian salawat berikan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian juga dengan keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita untuk menjadi hamba Allah dan umatnya Nabi Muhammad yang senantiasa berada di atas petunjuk, di atas agama yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang kita harapkan kelak nantinya, dengan sebab itu kita pantas dan layak untuk kemudian mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah mentakdirkan kami ya bisa silaturahim, berkunjung, bertemu dengan Bapak sekalian. Ini adalah sebuah nikmat besar. Ya, semoga Allah memberikan barakah dalam pertemuan ini dan kemudian memberikan manfaat bagi kita semuanya, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan mudah-mudahan ketika Allah telah kumpulkan kita di dunia dalam kondisi yang terbaik, di tempat yang terbaik, dalam suasana yang terbaik, maka mudah-mudahan kelak Allah kembali mengumpulkan kita di tempat yang paling terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang dimintakan untuk kemudian kami sampaikan adalah andaikan hidayah dapat ya, menunjukkan betapa pentingnya hidayah itu.
menunjukkan betapa mahal harganya. Ya. Hidayah, ya, sebuah kalimat, sebuah kata yang hari ini mudah untuk kita ucapkan, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita termasuk ke dalam orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk memiliki yang namanya hidayah itu atau tidak. Ya. Maka itu belakangan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, beliau menjelaskan tentang apa sih sebenarnya hidayah itu. Karena kalau kita berbicara tentang hidayah, bahkan minta hidayah, tapi kita nggak ngerti apa yang kita minta. Terkadang kita mengatakan, si fulan begitu mungkin dia belum dapat hidayah. Maksudnya apa? Ya. Maka beliau menyebutkan secara ringkas bahwa hidayah itu adalah mengetahui kebenaran disertai dengan niat untuk mengetahui, mengutamakannya daripada yang lain. Ya. Adapun orang yang mendapatkan hidayah, maknanya adalah yaitu orang yang melakukan kebenaran dan kemudian menginginkan kebenaran itu. Ya. Jadi inti dari makna hidayah itu adalah yaitu ta'riful haqq, mengetahui kebenaran. Setelah tahu, maka dia kemudian mengamalkan kebenaran itu. Dia perjuangkan kebenaran itu dan kemudian dia jadikan kebenaran itu sebagai teman terbaik di dalam melaksanakan kehidupan. Berkaitan dengan hidayah, setiap orang membutuhkan hidayah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak butuh hidayah. Jika seorang Rasul saja, Nabi kita Nabi Muhammad SAW sampai-sampai mengajarkan kepada kita doa-doa agar kita minta hidayah, menunjukkan bahwa hidayah itu sangat penting. Bahkan dalam sholat sekalipun, ketika kita membaca Al-Fatihah yang merupakan rukun sholat, di antara bacaan tersebut ada permintaan tentang apa, Bapak Ibu? Tentang apa? Tentang hidayah. Bagaimana bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah, berikanlah kami petunjuk, tunjukilah kami kepada jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Kenapa kita minta jalan yang lurus? Karena ada jalan yang lurus, juga ada jalan yang bengkok atau menyimpang. Ya. Sehingga kemudian pada ayat selanjutnya, setelah kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Siapa itu yang telah Allah berikan nikmat? Ya, bukan sekedar kita minta hidayah, tapi hidayah model seperti apa? Itu disebutkan. Itu model hidayah orang-orang yang sebelumnya telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka, Pak? Para nabi. Dalam surah An-Nisa Allah menyebutkan, ya, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa ulaika kana rafiqa. Ya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, di sini ada titik poin penting. Kehidupan untuk bisa mendapatkan hidayah Allah, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah, maka mereka akan kami golongkan, kami gabungkan bersama dengan orang-orang yang telah kami berikan nikmat. Minan nabiyyin, dikumpulkan bersama nabi. Ya, pingin gak kumpulnya sama nabi, Pak? Seberapa pingin sih? Oh, pingin banget. Ya, pinginnya seperti apa? Bagaimana cara agar kita bisa bersama dengan nabi nanti di akhirat? Ini penting. Ya, semua orang mengatakan saya rindu dengan nabi, saya kepingin ketemu nabi. Caranya bagaimana? Nabi sendiri dalam hadis riwayat Imam Tirmizi pernah menyebutkan caranya. Dalam potongan akhir hadis Nabi mengatakan,
wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, maka dia telah membuktikan bahwa dia mencintaiku, kata Nabi. Dan siapa yang telah mencintaiku, nanti dia akan dikumpulkan bersamaku di dalam surga. Masya Allah. Ya. Kalau kita tak dapat hidayah untuk mampu menjalankan sunnah, mungkin nggak kita akan berkumpul dengan Nabi? Nggak mungkin. Ya. Minat Nabi, kumpulnya bersama para Nabi. Ya. Wasiddiqin, yaitu orang-orang yang shadiq. Ya, siapa mereka, Pak? Di kalangan umat ini, dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW, siapa yang digelari as-siddiq itu siapa? Abu Bakar. Ada selain Abu Bakar bergelar as-siddiq? Nggak ada. Ya, kalau kita ingin mengejar level kenabian, nggak bisa, Pak. Nggak sanggup. Kenapa? Kenabian berhenti selesai dengan wafatnya Rasulullah SAW. Kalau kita ingin mengejar level siddiqin seperti levelnya Abu Bakar, mampu, Pak? Sanggup? Tak sanggup kita, Pak. Ya. Tetapi ada peluang bagi kita. Ketika kita tidak mampu seperti Abu Bakar, atau kemudian berkumpul dengan Abu Bakar, nanti ketika di akhirat, di surga, minimal kita berusaha untuk bisa berkumpul dengan orang-orang yang shadiq yang ada di dunia semasa hidup kita. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Apa kata Allah dalam surat At-Taubah, ya, ayat yang ke-19 kalau tidak salah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai kalian orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaknya kalian selalu bersama dengan orang-orang yang shadiq. Ya, Masya Allah, perintahnya kayak gitu, Pak. Ya, kenapa? Ketika kita sudah bersama dengan orang-orang yang shadiq ini, orang-orang yang lurus, orang-orang yang jujur ini, akan mampu menghantarkan kita juga menjadi pribadi yang shadiq. Paham? Ya, kalau teman kita adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang lurus, maka dia akan membantu kita untuk menjadi lurus. Ya. Makanya kenapa kemudian teman itu juga mempengaruhi dalam urusan hidayah. Ya. Karena nanti di antara konsekuensi ketika seseorang menginginkan hidayah, maka dia mesti berteman dengan orang-orang yang diliputi oleh hidayah. Ya. Sehingga Nabi mengatakan, ya, ar-rajulu ala dini khalili, agama seseorang tergantung agama temannya. Ya. Minas siddiqin, juga berat, Pak. Ya. Wasyuhada, mengejar level syuhada. Sanggup, Pak? Mati syahid di medan perang, berangkat ke Suriah, berangkat ke Palestina, perang dengan Israel. Mampu? Ustaz, tak beli beras di rumah aja banyak, beli tiket pesawat mau ke Palestina, berangkat. Ya. Tetapi kita bisa berusaha untuk itu. Ya. Bisa meniatkan itu, meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar kita diwafatkan sebagai syuhada. Walaupun meninggalnya di lajang, yang penting niatnya jujur. Sebagaimana dalam hadis Nabi pernah mengatakan, siapa yang kemudian meminta kepada Allah dengan jujur, ya, mati syahid, maka Allah wafatkan dia dan dia mendapatkan manzilati syuhada wa inna ta'ala firashihi. Walaupun dia mati di atas ranjangnya, enggak perang, enggak nyeting senjata, megang senjata pun enggak pernah. Megang pisau dan pura jaga gemeter, ya kan? Ya, goro-goro menunggol oleh orang kafir, motong ayam aja kita tolong tetangga. Ya. Tetapi dengan niat yang jujur, maka dia akan mampu. Ya, nah yang terakhir wassalihin, menjadi hamba yang salih. Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang yang telah Engkau berikan nikmat, dan bukan orang yang telah Engkau murkai. Siapa mereka? Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang Engkau sesatkan dan Engkau murkai. Siapa mereka? Al-Yahudi wal Nasara.
Yahudi dan Nasrani. Siapa mereka? Yahudi itu orang yang dia sangat pandai dalam perkara agama tapi nggak pernah ngamalkan. Ini karakter Yahudi. Ada orang yang dia sangat giat dalam beribadah. Yang penting ibadah, yang penting zikir, yang penting beramal. Urusan betul salah belakangan, cari ilmunya nanti dulu. Yang penting ibadah dulu. Ini juga karakter Nasrani. Ya, mesti harus seimbang dua-duanya. Nah, kita selalu meminta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita hidayah. Dan ketahuilah sekalian, hidayah itu mahal sekali harganya. Andaikan pun dia mahal bisa dibeli, masih mending Pak. Udah mahal nggak bisa dibeli. Dan hidayah itu murni haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban kita dalam perkara hidayah minta dengan sungguh-sungguh, kemudian berusaha mencari mana sumber hidayah itu. Pernah dengar kisahnya sahabat Salman Al-Farisi? Itu luar biasa dalam proses mencari hidayah. Ya, Salman Al-Farisi itu agamanya apa sebelumnya Pak? Hah? Ini kurang baca sejarah. Ya, Nasrani, Majusi. Tinggal di mana dia? Paris. Hah? Salman Al-Farisi, Paris. Ya, Persia. Persia. Ya. Kalau Persia itu berarti sekarang itu sumber Bizantiumnya yang tersisa hanya Uni Soviet. Rusia itu sudah hancur. Rusia itu dulu wilayah kekuasaannya Rusia, Khorasan, ya, berarti perbatasan Afghanistan, Pakistan itu wilayahnya Persia. Adapun wilayah Syam itu seperti Palestina, Yordania dan sebagainya. Ya, Irak itu termasuk wilayahnya Persia. Imperium besar, superpower. Dan Salman Al-Farisi ini anak salah satu dari pejabatnya orang-orang Majusi lah, anak menteri lah kalau kita bilang. Ya, ya setiap harinya ketika dia mau berangkat dari rumahnya ke tempat di mana dia mendapatkan tugas, apa tugasnya? Jadi dibuatkan tempat ibadahnya orang Majusi, dibakarkan api besar. Nah, salah seorang yang bertugas untuk menjaga api yang disembah itu agar tetap hidup, apinya jangan padam. Salah satunya adalah Salman Al-Farisi. Dari rumah, kalau dia mau ke tempat itu, dia selalu melewati biara, ya, tempatnya orang Nasrani beribadah. Kita tengoknya cara ibadahnya unik, kok beda dengan cara ibadah kami. Ya, tengok pertama sekadar kedua ketiga penasaran, akhirnya singgah ngobrol, akhirnya tertarik sampai singkat cerita bagi sekalian. Proses pencarian hidayahnya sahabat Salman itu luar biasa, berpenuh keringat, ya, membasahi air matanya. Itu luar biasa. Mulai dari proses berpindah dari satu rahim ke rahim lainnya, dari satu rahim ke rahim lainnya, ditipu dan sebagainya, sampai pada tingkat gara-gara ditipu karena ingin mencari kebenaran, sampai-sampai Salman itu diperdagangkan layaknya budak. Padahal dia bukan budak, dia orang merdeka. Ya, dia bawa 6.000 gembala kambing milik dia yang dia dapatkan dari rahim terakhir yang menginformasikan bahwa di sebuah tempat yang ditunggui banyak pohon kurma, nanti akan muncul seorang nabi, cirinya begini-begini. Maka setelah mati burunya tersebut, dia berangkat bawa semua. Di tengah jalan dirampok. Ya, nggak cukup kemudian hewannya diambil semua, dia ditangkap jadikan budak. Kemudian ternyata Allah takdirkan dijual di mana? Di pasar kota Madinah. Dibeli lagi oleh seorang saudagar bernama saudagar Yahudi, kemudian bekerja di situ. Ya, kira-kira dia senang apa sedih Pak? Sedih di awal. Tapi begitu dia ternyata dijual di satu negeri yang dia teringat pesan gurunya kalau bisa sampai datangi negeri itu. Ya, dia tengok pohon kurma karena jangan-jangan ini negerinya. Maka ketika dia sampai situ itu, dia dijual jadi budak, dia senang. Sambil bekerja sebagai budak, dia cerita kira-kira orang yang dikabarkan itu sudah tiba belum. Sampai kemudian dia mendapatkan informasi Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Ya, maka dia cari tahu. Ya, ada ciri-cirinya disebutkan Nabi itu dia tidak mau makan barang yang namanya pemberian atas nama sedekah itu satu. Tapi kalau hadiah diberi, maka dia bawa. Setelah dia tahu Rasulullah kemudian datang,
kumpul dengan sahabatnya, status dia masih muda. Kemudian dia datang kepada Nabi, dia bawa kurma yang telah dia petik milik tuannya yang diberikan kepada dia. Ditawarkan, ya Rasulullah, wahai fulan, nih saya punya kurma sedekah, saya kasihkan kepada anda. Diterima tak sama Nabi? Diterima. Nabi makan enggak? Enggak. Nabi perintahkan sahabatnya, kalian makan. Dia tengok, wah ini kok enggak makan? Berarti ciri pertama datang. Ciri kedua, ya kalau kita berikan hadiah dia terima. Besok dia datang lagi. Kemarin ketika saya tengok, saya antar kurma, bapak enggak makan. Ya kan, ini saya berikan lagi, tapi hadiah. Nabi makan. Kemudian sampai nengok-nengok, ya cari-cari ke belakang. Nabi paham, ini orang sedang mencari stempel kenabiannya Nabi. Gimana? Disebutkan dalam hadis, letaknya di pundak sebelah kanan. Ya, maka Nabi menyingkap kainnya, nampaklah, maka kemudian langsung dia memeluk, kemudian dia ceritakan proses perjalanan dia bertahun-tahun dijual dari satu budak ke budak yang lain, ditipu, kemudian berpindah satu tempat ke tempat yang lain hanya gara-gara ingin mencari kebenaran. Sampai kemudian Allah takdirkan bertemu dengan Nabi, maka dia masuk Islam sehingga menjadi salah satu sahabat terbaiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak jadi seperti itu, buat cari hidayah. Syukurnya kita terlahir sebagai seorang Muslim dari keluarga yang sudah beriman. Bapak kita Muslim, ibu kita Muslim, kakek nenek kita Muslim, sehingga terkadang tanpa adanya proses perjuangan untuk menjadi seorang Muslim, terkadang Islam ini remeh di mata kita. Betul tidak? Sepele di mata kita. Padahal kalau kita melihat bagaimana orang-orang yang mencari hidayah, mereka mengeluarkan banyak pengorbanan demi mendapatkan yang namanya hidayah tersebut. Karena hidayah itu mahal, sangat mahal. Ya, bahkan andaikan itu bisa dibeli, mungkin orang akan mengorbankan segala hal untuk kemudian membeli hidayah. Dan hidayah itu mutlak milik Allah yang Allah berikan kepada siapapun. Ya. Bukti bahwa hidayah itu mahal, bagi sekalian, andaikan hidayah itu bisa dibeli, ya, maka anaknya Nabi Adam yang bernama Habil, maka dia pasti akan membelinya, dia berikan kepada kakaknya Qabil agar kemudian tidak tersesat dan tidak membunuh dirinya. Tapi yang terjadi, bagaimana usahanya Habil memberikan nasihat kepada kakaknya tetap kemudian membunuhnya. Andaikan hidayah bisa diberi, maka Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah ratusan tahun sampai 950 tahun lamanya berdakwah, mengajak umat agar taat kepada Allah, namun Allah menguji dirinya, memiliki istri dan anak yang durhaka. Andaikan hidayah bisa diberi, mungkin Nabi Nuh akan membelinya. Pertama dia akan berikan kepada istrinya, yang kedua dia akan berikan kepada anak semata wayangnya, anak kesayangannya. Siapa namanya? Kan? Karena hidayah bukan bisa dibeli, maka anaknya pun walaupun ayahnya Nabi, ternyata hidayah tidak Allah takdirkan kepada istri dan anak. Andaikan hidayah bisa dibeli, maka Nabi Lut alaihissalam akan membelinya dan kemudian dia berikan kepada istri tercintanya agar sama-sama selamat dan tidak menjadi musuh Allah. Tapi karena hidayah tidak bisa dibeli, tidak bisa kemudian diwariskan, murni Allah yang kemudian mengatur siapa yang layak untuk mendapatkannya, maka istrinya Nabi Lut pun akhirnya tidak mendapatkan hidayah. Andaikan hidayah bisa dibeli bagi sekalian, maka Nabi Ibrahim akan membelinya dan kemudian dia akan berikan kepada ayahnya yang saat itu bekerja sebagai seorang pemahit berhala. Maka dia akan beli berapapun harganya, dia akan berikan kepada ayahnya demi cinta yang luar biasa, sampai-sampai dia meminta, ya Allah ampunilah bapakku, saking sayangnya. Tapi apakah kemudian ayahnya Nabi mendapat hidayah? Andaikan hidayah bisa dibeli bagi sekalian, seorang istri yang sejatinya sangat mencintai suaminya, Asiyah binti Misham, maka dia akan beli hidayah tersebut, dia berikan kepada suaminya si Fir'aun, agar Fir'aun itu menjadi suami yang sesuai dengan harapannya, menjadi suami yang kemudian beribadah kepada Allah. Tapi apakah kemudian Asiyah bisa membeli hidayah? Andaikan hidayah bisa dibeli bagi sekalian, maka Nabi SAW akan membelinya dan kemudian dia akan
detik-detik akhir kehidupannya, maka Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah tuflihun. Wahai pamanku, katakan kalimat la ilaha illallah agar engkau beruntung. Apa jawaban pamannya? Pamannya memilih diam di awal. Sisi yang lain Abu Jahal mengatakan, ya Abu Talib, Abu Talib, ya, atadrukuna dini qaumik wa tabi'una dini Muhammad. Apakah kamu akan tinggalkan agama kaummu atau agamanya Abdul Muthalib, bapak kita, kemudian kau tinggalkan agama nenek moyangmu demi mengikuti agamanya Muhammad? Ya, Abu Talib terdiam di akhir, kemudian mengatakan, ana ala dini qaumi, aku tetap berada di atas agama kaumku. Apa agama kaumnya? Menyembah berhala. Nangis Nabi, Pak. Sedihnya luar biasa. Sampai-sampai Nabi itu mengeluh kepada Allah. Maka Allah turunkan ayat dengan mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad, bagaimanapun cintamu kepada pamanmu, engkau wahai Nuh, bagaimana cintamu kepada istri dan anakmu, engkau wahai Lut, bagaimanapun sayangmu kepada istrimu, wahai engkau wahai Asia, bagaimanapun engkau sangat menginginkan suamimu mendapatkan hidayah, tapi sekali hidayah itu mutlak milik Allah. Allah akan beri kepada siapapun yang Dia kehendaki. Ya. Namun sayang bagi sekalian, betapa banyak orang-orang yang telah mendapatkan hidayah secara gratis, ya, bahkan tak berproses apapun. Dia sangat mudah kemudian menghilangkan hidayah tersebut hanya gara-gara urusan dunia. Ya. Bahkan kemudian dia gadaikan itu gara-gara urusan perut. Bukankah ketika Nabi berbicara tentang fitnah akhir zaman, apa kata Nabi? Badiru bil a'malil fitnah kaqitanil mughlib yusbihu rajulun mu'mina wa yumsi kafirun aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafirun yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya. Segera kalian beramal sebelum datang kepada kalian fitnah yang gelapnya seperti potongan malam yang gelap gulita. Saking beratnya hidup di zaman fitnah, seseorang baginya dia masih beriman, tapi belum sore hari dia telah kafir kepada Allah. Ya, saking beratnya malam yang dilalui oleh orang-orang yang mempertahankan iman, malamnya dia, sorenya dia masih beriman, masih berada dalam bimbingan Allah, masih hidayah itu ada dalam genggamannya. Namun karena beratnya malam-malam yang dia lalui dengan ujian yang sangat berat, bagi harinya ternyata hidayah telah hilang, dia jual. Sebabnya apa? Tapi katakan dia bi'udinahum bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya, dia tukarkan hidayah dengan dunia yang hanya secuil. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah dikatakan Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu sangat penting. Sehingga Nabi memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk, wal tuqa, ketakwaan, wal afafa wal ghina, kemuliaan. Maka Nabi SAW sebagaimana kata Ummu Salamah, setiap berdoa Nabi menangis meminta kepada Allah dengan doa yang tidak pernah Nabi tinggalkan. Karena Nabi itu sudah jelas hidayahnya, Pak. Tapi Nabi tidak pernah meninggalkan doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, Zat yang Maha membolak-balikkan hati, tabbit, kokohkan hatiku ini di dalam ketaatan terhadap agamamu. Nah, kira-kira kita berapa kali minta hidayah kepada Allah? Kalau Nabi tidak pernah melupakan minta hidayah, maka mestinya kita, maaf, sholat kita belum tentu khusyuk. Sholat kita berapa sih? Ngaji taklim mungkin seminggu sekali. Ya. Melakukan perbuatan-perbuatan seperti haji, umroh, karena kita nggak mampu. Ya. Jangankan mungkin menyelamatkan orang lain, kita menyelamatkan diri kita saja kita tak mampu. Apalagi kepala keluarga punya beban yang berat. Yang nama Allah pesankan, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Selimuti keluargamu dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sedang ada jawab. Baik, bagi sekalian bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah kita memahami pentingnya yang namanya
hidayah. Ya. Kemudian sedikit tambahan, hidayah itu ada yang disebut sebagai hidayah yang namanya al-irsyad. Ya. Ada hidayah dalam bentuk taufik. Kalau hidayah al-irsyad, petunjuk secara umum, hampir semua orang telah mendapatkannya. Artinya secara umum semua orang tahu mana baik mana buruk, betul tidak? Tetapi untuk kemudian bisa mengamalkan kebaikan dan meninggalkan keburukan, maka dia membutuhkan hidayah yang satu lagi. Apa namanya hidayah? Taufik. Itu hidayah untuk mampu mengamalkan ya segala hal yang telah dia ketahui. Ya, seseorang, maaf, dia tahu sholat malam itu fadilahnya besar sekali. Dia tahu, artinya apa? Pengetahuan bahwa sholat malam memiliki fadilah yang besar adalah hidayah irsyad. Ya. Tetapi untuk kemudian bisa bangun, kemudian berwudu, kemudian menggelar sajadah, kemudian melaksanakan sholat malam tersebut, yang dia butuhkan adalah hidayah taufik. Ya. Dia tahu ya bahwa duha itu memiliki fadilah yang sangat besar. Ya, tetapi untuk bisa merutinkan mengamalkan salat duha sebagai amalan rutin, dia membutuhkan yang namanya hidayah taufik. Nah, yang kita minta kepada Allah dalam setiap salat kita dengan kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, maknanya adalah kita meminta agar Allah berikan taufik kepada kita, karena masih banyak dari amal-amal keislaman yang belum mampu kita amalkan. Ya, demikian ikhwan fillah dimulakan Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang sangat singkat ya, sambil menunggu azan sambil di sini jika ada yang bertanya kami persilakan. Ada yang bertanya atau udah paham semuanya? Atau mungkin malah nggak mudeng semuanya, nggak paham sama sekali. Saya tengok tak ada yang bawa pulpen, tak ada yang bawa buku. Silakan bertanya Pak, baik berkaitan dengan tema maupun di luar tema. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Karena waktu mepet, ya materi saya cukupkan. Sengaja saya kemudian singkatkan, ya supaya ada sedikit waktu untuk kita bisa berdiskusi. Silakan. Fadal, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita lagi sholat, pas sujud gitu kan Ustaz, kalau kita berdoa dalam bahasa Arabnya boleh nggak Ustaz? Bagus pertanyaannya. Bolehkah berdoa dalam sujud kita dalam berbahasa Arab ya, ataupun di luar bahasa Arab? Para ulama bilang kalau berdoa dengan bahasa Arab semuanya sepakat hukumnya boleh, bahkan disunnahkan. Kita diperintahkan dalam sujud untuk memperbanyak doa. Nabi memerintahkan akhir doa. Kenapa? Karena itu tempat paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya. Maka minta semuanya kepada Allah dalam sujud kita. Ya, kalau kita mampu berbahasa Arab, maka kita lafazkan dengan bahasa Arab lebih afdal. Kalau tidak mampu dengan bahasa Arab, berarti hafalkan doa-doa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, doa yang maksud yang sumber dari Quran dan hadis. Kalaupun ternyata tidak bisa, sementara Nabi sudah sebutkan perbanyak doa dan Nabi tidak pernah mensyaratkan bahasa, maka di sini ada khilaf para ulama. Ya, dan saya memilih pendapat yang membolehkan meminta kepada Allah dalam sholat menggunakan bahasa Indonesia. Ya, cukup kita lafazkan tanpa kemudian dicarakan, disirkan. Ya, ini panjang pembahasannya, ada pembahasan fikihnya, Pak. Disebutkan oleh para ulama. Kenapa? Berdasarkan keumuman. Ya, tetapi itu khusus dalam urusan doa ya. Adapun selain dari itu kemudian dia bercakap-cakap dengan bahasa ini, jangankan kemudian berdoa, sekadar mengaji membaca Quran di selain dari tempat dia harus membacanya itu bisa membatalkan. Ya, seperti itu. Jadi hukumnya adalah boleh. Ya, silakan perbanyak doa dalam sujud kita, minta kepada Allah, minta agar Allah kokohkan dengan hidayah. Ya, doakan saudara-saudara kita, doakan suami, doakan
doakan istri, doakan ayah ibu kita, doakan orang-orang kita cintai agar semuanya mereka sama-sama mendapatkan kebaikan sebagaimana kebaikan itu telah Allah berikan kepada kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Akikah. Ayo. Gimana? Oh. Baik. Memang terdapat sebuah hadis dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwa seorang anak tergadaikan dengan akikah. Maknanya apa? Ya, maknanya bukan seseorang nanti tak ketemu dengan orang tua di akhirat. Wallahu a'lam, saya belum pernah menemukan keterangan seperti itu. Tetapi maknanya adalah bahwa haknya anak masih menjadi tanggung jawab orang tuanya. Ya. Karena Nabi ketika menyebutkan bahwa hak-haknya anak ketika terlahir di dunia adalah di samping kemudian diberikan nama yang terbaik, kemudian dicukurkan rambutnya, kemudian dia diakikahi, dipotongkan hewan kurban kalau dia mampu. Ya. Karena jumhur ulama berpendapat akikah itu hukumnya sunnah muakkad. Ya, hanya sebagian kecil dari kalangan al-Zahiri yang berpendapat bahwa akikah itu hukumnya wajib. Tapi yang rajih adalah hukumnya sunnah muakkadah. Ya, kalau mampu potongkan. Atau kalau orang tua nggak mampu, kakeknya yang menyumbangkan potong, serahkan atas nama anak tadi, selesai urusannya. Atau kita punya harta, teman kita baru lahiran anaknya, ya udah kayaknya dia nggak mampu dia potong kambing ini, kebetulan saya kambingnya banyak, nih tak hadiahkan ke kamu, akikahkan anakmu, boleh. Atau patungan kemudian kambing anak, boleh, karena sifatnya adalah amalan sunnah. Dalam perkara sunnah boleh ta'awun, saling membantu. Ya. Maka kalau dikatakan kalau belum hakikah nanti tak ketemu di akhirat, wallahu a'lam. Saya belum membaca keterangan tentang seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Tapi bapak-bapaknya tak ada yang bertanya, berarti bagi semua. Ya, atau bingung semuanya. Tidak ada lagi? Sudah cukup kan? Baik, bagus sekalian. Ibu-ibunya masih ada yang bertanya lagi, Bu? Silakan. Kalau itu orang tua yang meninggal pada saat terus kita sering ibadah Al-Quran, baca sunnah, sholat lainnya, terus kita hadiahkan mereka untuk orang tua yang sudah meninggal, sampai nggak ya? Baik, yang bagus. Sampaikan pahala ibadah seorang anak yang kemudian dia niatkan ke orang tua yang telah meninggal dunia. Ya. Sejauh yang saya pahami, jumhur ulama mengatakan sampai, baik dia niatkan secara khusus maupun tidak. Ya, sebagaimana ya keumuman dalam Al-Quran, wa amalil insani illa ma sa'a. Seseorang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia usahakan, dan anak adalah bagian dari ikhtiarnya orang tua. Ya, di sini juga ada kabar gembira sekaligus ada kabar yang menakutkan bagi sekalian. Hati-hati kita yang telah menikah punya anak. Kalau anak-anak kita yang merupakan amanah itu kita didik dengan benar, kita arahkan dia ke dalam kebaikan, kemudian dia tumbuh menjadi pribadi yang taat kepada Allah, maka seluruh kebaikan yang ada pada anak itu ketika dia lakukan, maka secara otomatis akan mengalirkan pahalanya kepada kita orang tuanya. Kenapa? Karena baiknya dia ada ikut campurnya kita. Kita yang bawakan dia di pesantren, kita yang fasilitasi dia untuk mengaji kepada guru ngajinya, kita yang kemudian mengajarkan dia baca Quran sehingga dia pandai, maka seluruh kebaikan yang dia lakukan otomatis terkirim tanpa perlu dia niatkan. Kalau dia niatkan maka dia disampai lagi. Namun sebaliknya, kalau kita punya anak, nggak kita urus kehidupannya, kita biarkan dia hidup suka-suka dia sehingga dia rusak karena kelalaian orang tua yang tidak mendidiknya, akhirnya dia tumbuh menjadi pribadi yang fasik, pribadi yang suka bermaksiat, nggak sholat, suka mabuk, suka zina, sebagainya. Maka walaupun orang
tuanya saleh, walaupun orang tuanya ada di masjid, namun dia meninggal dunia meninggalkan anak yang kondisinya seperti itu, yang dia abaikan amanah itu, maka setiap anak itu melakukan dosa-dosanya terkirim otomatis kepada orang tuanya, dan tidak berat, ya, karena anak itu amanah, dan kita adalah pemimpinnya dalam rumah tangga, akan dimintakan pertanggungjawabannya. Ya, jadi jelas, ya, berdasarkan hal ini maka ketika seseorang kemudian seorang anak khususnya beda nantinya dengan orang lain mau mengirimkan pahala untuk kita. Kalau dia niatkan, jumhur ulama mengatakan sampai, ya, tetapi kekhususan bagi yang ikatannya adalah anak, nasab dan sebagainya, maka sampai baik dia dia niatkan maupun tidak dia niatkan, baik itu bacaan Qur'annya kan, sedekahnya kan, ya, ataupun kemudian amal-amal kebaikan, zikirnya kan, dia hadiahkan untuk orang tuanya, maka jumhur ulama mengatakan sampai. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Silakan. Mengenai hidayah, apakah kalau kita berdoa untuk anak atau keluarga cukup kita berdoa Allah berikan anak hidayah? Anak dan doa ya Allah berikan anak yang soleh, harus seperti itu masuk hidayah. Baik, secara umum khususnya umpamanya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, doanya simpel kalau kaitan dengan anak. Apa doanya, Mbak? Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku seorang anak yang saleh. Kita tambah dengan meminta, ya Allah, berikan hidayah kepada anak-anakku, perbaiki akhlaknya, sehatkan dia. Boleh nggak? Boleh. Ya, makanya di antara sunnahnya kaum salaf terdahulu adalah biasa memanggil anak dengan panggilan terbaik, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, dipanggil, dipeluk, kemudian dicium, ya, sambil diusapkan kepalanya, kemudian dimintakan doanya. Ya, ada doa umum, ya, boleh di kepala istri, boleh di kepala anak. Apa? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan anak ini dan segala hal yang berkaitan dengan dia. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan anak dan segala keburukan yang ada pada diri. Itu doa yang kita ucapkan di istri kita. Kalau mau istri kita salehah, kepada anak kita dan sebagainya. Atau kemudian bahasa yang sering juga digunakan oleh para ulama ketika kemudian ada yang nakal dan mengatakan Allahumma yahdi, atau ya Allahu yahdi, ya, atau hadakallah, semoga Allah berikan kepadamu hidayah. Kadang-kadang kita kalau ada orang mengatakan Allah yahdi, kita singgung di dalam. Bahkan dia mintakan hidayah untuk kita. Harusnya kita bersyukur. Ya begitu juga mudah, ya. Baik dengan hanya segera mencukupkan dengan doa Rabbi habli minas shalihin, ya Allah berikan kepadaku anak yang saleh, atau kita tambah. Ya, terkadang kita kan masya Allah, padahal makna shalih di sini sudah mencakup semua, Pak. Sudah mencakup akhlaknya baik, sudah mencakup baik agamanya, baik perilakunya, dia akan taat kepada kita, sudah lengkap sebagaimana lengkapnya kebaikan yang ada kepada Nabi Ismail, seorang anak yang Nabi Ibrahim disebutkan dalam satu riwayat itu puluhan tahun, sampai disebutkan hampir 70 tahun, ya. Nabi Ibrahim itu minta kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Lahirlah anak bernama Ismail dengan utuh menjadi anak yang saleh. Ya, jadi makna anak saleh itu sudah semuanya, ya. Terkadang kita minta ya Allah ada yang solid, putih kulitnya, ada umurnya, mancung hidungnya, kan gitu. Ya. Allah Ta'ala bisawab. Boleh? Cukup ya, kayak itu sudah mau ya. Baik, habis sekalian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi sedikit ya ilmu yang bisa sama-sama kita bawa pulang. Jadi sedikit pencerahan yang mudah-mudahan dicatat sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Ya, kami kembalikan kepada moderator.